Sering banget ngalamin perutnya panas, nggak bisa makan, susah tidur, gelisah. Biasanya halusinasi, apapun yang dipikirin terbawa mimpi atau yang membuat kita ketakutan saat tidur. Ini pernah aku alami juga ya. Aku tuh gastritis teman-teman dan aku anxiety psikosomatis, sering panik. Dan aku tuh gastritis, sering panas perutnya, sering perih, begah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita selalu sehat ya. Dan teman-teman juga yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, semoga cepat sembuh, bisa aktivitas lagi dan terbebas dari berbagai macam sensasi asam lambung. Ya, untuk Idul Adha tahun ini aku Idul Adha di Jakarta ya, karena aku nggak libur. Hari Lebaran pun aku masuk kerja dan kebetulan aku juga nggak sholat ya teman-teman. Makanya aku ditugaskan untuk tetap bertugas menjaga Jakarta karena aku tuh kerjanya di Badan Penanggulangan Bencana DKI ya. Jadi kita tuh 24 jam nggak ada yang off atau nggak ada yang libur. Sistem itu gantian. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, 1001 sensasi ya. Aku akan fokus ke beberapa sensasi yang masih sering terjadi, yang masih sering dialami oleh para penderitanya. Nah, jadi asam lambung ini sekali lagi tidak bahaya, camkan di pikiran kalian karena banyak sekali yang masih disertai dengan kecemasan, ketakutan, anxiety. Jadi anxiety itu bisa memperburuk keadaan kita ya teman-teman. Makanya kita harus selalu kontrol pikiran dan juga wajib melakukan olahraga, relaksasi, melakukan introspeksi diri. Kira-kira apa sih yang salah sama diri aku? Kok aku nggak sembuh-sembuh ya? Dan banyak sekali yang perutnya masih suka perih, panas. Itu sebenarnya bagian dari sensasi asam lambung. Karena asam lambung itu kan ada gastritis ya, ada peradangan di dinding lambung, ada iritasi, ada GERD, kemudian ada dispepsia fungsional juga. Dispepsia fungsional ini biasanya karena kita susah banget mengontrol pikiran ataupun ada trauma di masa lalu ya. Jadi kita tuh harus disiplin dari berbagai macam ya, disiplin makanannya, pola pikirnya, pola hidupnya, dan tidurnya juga harus disiplin. Di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan dari rekan kita ya. Ini udah banyak sih pertanyaannya sebenarnya teman-teman juga, tapi aku tuh belum sempat bahas semuanya ya. Jadi aku bahas satu-satu dulu. Saran aku kalian selalu nontonin video aku ya. Semoga video-video aku bermanfaat dan bisa menyemangati, bisa juga memotivasi kalian semua. Atas nama Cokco Robert, ibu saya susah BAB, perut panas, mual, sudah lebih dari 3 bulan, sulit tidur. Saking sulitnya tidur, sering halusinasi lihat orang-orang, terutama di malam hari waktu tidur. Nah teman-teman, jadi pejuang asam lambung itu memang 1001 sensasi susah tidur, sering berhalusinasi. Karena apa? Kita tuh suka menyendiri, banyaknya sensasi-sensasi yang kita alami membuat kita lelah, cemas, membuat kita parno. Dan itu adalah disertai dengan anxiety, kecemasan atau panic attack. Nah, jadi dari pikiran-pikiran yang negatif, yang overthinking itu biasanya terbawa di dalam mimpi kita. Biasanya kita tidak bisa tidur gara-gara pikiran negatif itu selalu menghantui. Jadi saran aku nih buat kakak ya, buat Kak Cocco Robert, coba ibunya dibawa sering-sering bawa keluar rumah, olahraga ya, sekedar berjemur aja dan ditemanin, jangan sendirian. Karena penderita asam lambung itu ya, anxiety psikosomatis itu wajib banget kita berbaur sama orang-orang atau komunitas-komunitas yang positif. Jadi saran aku mulai besok ya atau bahkan mulai sekarang, coba setiap pagi bangun tidur, ibunya dikasih minum air putih dulu, yang suam-suam kuku, lanjut buatin air tajin ya dari beras yang ada di rumah, baik itu beras putih ataupun beras merah. Kalau nggak bisa pakai tepung Garut. Nah, jadi tepung Garut ini bagus ya, bagus untuk pencernaan, bisa melancarkan pencernaan,
Dan tepung Garut ini juga mampu melindungi dinding lambung kita yang masih sering perih misalnya, atau penyut-nyutan, yang sering kayak disayat-sayat. Boleh konsumsi ini teman-teman ya. Jadi konsumsi ini 30 menit sebelum makan. Agar apa? Agar lambung kita yang tadinya suka perih, yang tadinya suka melilit, yang tadinya suka nyut-nyutan, bisa terlindungi. Kenapa sih nyut-nyutan? Kenapa sih sering perih? Karena itu ada radang, karena itu ada luka, bisa ada tukak ataupun ada iritasi. Jadi kita harus hati-hati. Harus hati-hati menjaga makanannya. Makanya sebelum makan apapun di pagi hari, konsumsi air putih dulu, lanjut konsumsi tepung Garut ataupun air tajin, salah satunya aja. Kalau misalnya pengen yang instan atau yang gampang diseduh, belinya yang jenang gemi. Jenang gemi ini bisa langsung kita seduh, masukkan ke panci ya, kemudian tambahkan air 100 ml, diaduk-aduk di atas kompor, itu cuma 2 menit langsung matang. Tunggu suam-suam kuku lalu dikonsumsi. Ini tuh ada berbagai macam varian rasa ya. Ada gula aren, ada rasa klepon, kemudian juga ada rasa pisang, ada rasa vanila, jadi kita bisa milih sesuai selera kita. Kalau yang ini itu rasanya original. Jadi kalau kita konsumsi ini, kita harus tambahin dengan gula aren misalnya, ataupun gula merah, bisa ditambahin madu, atau polos juga nggak apa-apa sih, lebih enak juga. Jadi sesuai selera. Jadi saran aku ya, buat ibunya, coba rutinin salah satunya, bisa tepung Garut, pati Garut, bisa jenang gemi, ataupun coba rutinin konsumsi air tajin yang ada di rumah, beras yang dimasak aja. Contoh videonya sudah ada kemarin ya. Kalian boleh coba rutinin, tapi jangan sekali konsumsi nggak ada perubahan langsung ngeluh. Bunda aku nggak cocok bun, aku nggak cocok nih, masih sama aja. Jadi kita tuh ikhtiar, namanya ikhtiar ya, itu kesembuhan kita itu berdasarkan kategori kita. Kan ada kategori ringan, kategori sedang, kategori parah. Jadi kalau misalnya kalian udah ngalamin kategori ringan atau kategori parah sekalipun, baru sekali konsumsi kok nggak ada perubahan sih, punya sabar, ikhtiar. Dan kita tuh konsumsi obat-obatan apapun itu nggak ada yang instan ya, menurutku ini pengalaman pribadiku. Dan kita sedang konsumsi obat-obatan apapun itu harus banget menghindari makanan pantangannya, pola pikir yang harus dikontrol, tidurnya juga harus dikontrol ya, jangan begadang, tidurnya harus cukup, konsumsi air putihnya juga harus cukup, olahraganya juga harus diterapkan. Nah kemudian sulit tidur, jadi sebelum tidur coba ibunya makan malamnya itu terakhir kalau bisa sebelum jam 6 sore lah ya. Karena biasanya kan, apalagi udah mama ya, mama itu biasanya tidurnya nggak bisa di atas jam 9. Jadi saran aku misalnya setengah 6 kasih makan dulu, makan nasi, kemudian habis maghrib, saran aku coba rutinin konsumsi madu atau bisa konsumsi Yakult. Ini kan dia susah BAB ya. Susah BAB itu biasanya karena pencernaannya lagi terganggu. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa diserap oleh tubuh, dan usus itu menyaring sampah-sampah juga sedikit. Makanya aku pada saat itu disaranin konsumsi Yakult sama dokterku. Karena usus aku tuh sering bunyi, selalu bunyi, dan kalau ditepuk-tepuk kayak gendang, perutku kembung. Jadi coba rutinin konsumsi Yakult setelah makan ya, atau setelah maghrib. Nah, dan setelah sholat isya kan biasanya mak-mak itu tidur ya, istirahat. Tidurnya coba sebelum tidur itu lakukan yoga ataupun relaksasi. Boleh ditemanin ya, putarin aja video-video YouTube. Di YouTube itu banyak banget ya video-video bermanfaat buat kita, terutama yang nyari video kesehatan. Jadi putar aja video relaksasi misalnya ataupun yoga kualitas tidur. Di YouTube itu ada, atau juga bisa ke YouTube Online Indonesia ya. Kemudian yoga sekitar 20 menitan ya. Biasanya sih 7 menit, tapi karena kan kita pelan-pelan aja ngelakuin gerakannya. Setelah itu duduk, aku tuh kalau habis yoga, duduk sejenak tuh langsung ngantuk. Karena yoga itu fungsinya bisa membuat kita tuh kayak badan kita segar, ya enak, dan itu membuat kita nyenyak tidur. Kayak ditarik loh mata kita, kalau aku habis yoga itu pasti bawaannya pengen tidur. Kemudian kalau misalnya masih gelisah nih, udah yoga bun tapi gelisah, coba putarin musik relaksasi ataupun suara-suara air di pegunungan misalnya, atau suara-suara suling yang ada di pegunungan aja. Jadi tuh kayak ngerasain kalau lagi di pedesaan yang sejuk udaranya. Kalau masih gelisah coba putarin ayat ruqyah.
Di YouTube itu juga ada ayat ruqyah. Jadi kita itu fokus dan dengerin ayat ruqyah, lama-lama itu bakalan tenang pikiran kita. Dan aku tuh selalu bawa tasbih, selalu istighfar, selalu sholawat agar kita tuh selalu tenang pikirannya. Jadi kalau mau di kemana-mana baca istighfar, dengerin sholawat, dengerin ayat-ayat ruqyah, atau dengerin yasin itu untuk menenangkan pikiran kita ya. Kemudian sulit tidur dan juga mual. Kalau mual konsumsinya jangan yang dingin-dingin dulu ya. Makannya yang lembut dulu, bubur ya, bubur. Udah konsumsi tepung gerut, makan nasinya apa bun? Boleh makan nasi lembek ya, 1 centong magicom atau bisa pakai sendok makan ya, pakai sendok 3 sendok. Itu segitu dan juga wajib banget dikunyah halus. Untuk lauknya bisa pakai sayur bening atau sayur rebusan. Bisa pakai ikan, aku tuh biasanya pakai ikannya dipanggang atau dikasih palu mara atau dikuningin. Itu enak banget teman-teman. Kemudian sulit tidur, terutama waktu tidur. Jadi kayak gitu ya, perut panas. Ini karena gastritis kak, ya. Jadi ini dispepsia organik. Kenapa sih perutnya selalu panas? Seperti yang katakan tadi itu ada peradangan, kemudian ada iritasi, ataupun mungkin ada kategorinya udah sedang. Jadi itu pasti membuat nggak nyaman, apalagi disertai anxiety. Ini hampir sama sih dengan sensasi yang aku alami, cuman pada saat itu kan aku bawa kerja ya. Jadi setiap sensasi yang muncul itu aku lawan dengan melakukan hal yang aku ya kerjakan sehari-hari. Aku kerja. Kalau mulai aneh-aneh pikiranku, aku langsung datangin temanku, aku berbaur sama orang-orang di sekeliling aku. Jadi aku juga pada saat itu ikut kelas online yoga, kelas olahraga. Makanya alhamdulillah aku terbantu sama kelas yoga itu ya. Kemudian sulit BAB. Sulit BAB udah aku bahas tadi terkait BAB itu karena makanan kita belum dicerna sempurna dan yang disaring oleh usus juga sedikit. Jadi ampasnya sedikit, BAB-nya juga sedikit. Tapi kalau pencernaan kita udah normal, itu nanti bakal normal lagi, akan bisa BAB lagi. Dan saran aku rutin konsumsi tepung gerut ataupun air tajin. 30 menit sebelum makan itu bagus banget ya. Bisa melancarkan pencernaan juga. Kemudian itu atas nama Kak Gatis ya. Sampai kurus banget saya bun. Iya, jadi asam lambung ini bisa membuat badan kita kurus. Karena apa? Makanan yang masuk itu kan tidak bisa diserap oleh tubuh ya, karena pencernaan kita lagi terganggu. Jadi meskipun kita udah makan sering porsinya kecil ataupun makannya banyak, nggak bakalan gemuk karena pencernaan itu lagi terganggu. Jadi sabar, kalau pencernaan kita udah mulai normal, itu nanti bakalan perlahan-lahan naik berat badan kita. Boleh nggak sih kita makan pisang sunpress? Boleh. Aku tuh biasanya pisang sunpress, pisang barangan, pisang kepo. Itu bisa bagus tapi cari yang matang ya. Karena kalau udah matang itu kan dia bakal manis, nggak akan ada getah ataupun asam-asamnya. Kalau aku nih lagi senang banget konsumsi talas. Aku tuh kalau talas aman ya. Pada saat berjuang juga sama. Sampai sekarang aku suka talas bedahalnya dengan ubi jalar. Kalau ubi jalar aku nggak cocok karena aku suka kembung dan kalau makan sedikit aja pasti langsung perih perutnya dan buang angin itu kayak bau gitu ya, karena memang pencernaannya lagi nggak sehat dan ususnya juga lagi nggak sehat. Jadi aku menghindari ubi pada saat itu. Nah kemudian pisang sunpress boleh, makan sehari 1 boleh ya. Aku tuh kadang kalau nggak pisang sunpress, barangan ataupun bisa pakai pepaya. Apalagi saat ini tuh sekeluarga aku anjurkan makan pepaya. Pepaya itu bagus untuk pencernaan ya, bagus juga untuk usus kita, bagus juga untuk lambung kita, dan itu bisa melancarkan BAB. Kenapa aku sekeluarga anjurkan konsumsi buah-buahan, terutama pepaya. Sekarang itu banyak sekali penyakit yang menyeramkan, terutama di bagian perut. Makanya teman-teman ya, kalau kalian udah enak makan tapi jarang BAB, itu juga harus hati-hati. Jadi harus diimbangi dengan seratnya. Dari sayuran, dari buah-buahan, dan juga perbanyak konsumsi air putih ya. Agar meskipun kita udah banyak makan, tapi kan kalau BAB-nya lancar itu nggak masalah banget. Dan itu membuat kita sehat menurut aku. Kemudian tidurnya juga yang cukup, sama olahraganya juga yang cukup ya. Kak Agatis, semoga lekas sembuh ya. Pisang sunpress nggak apa-apa, itu malahan bagus. Kemudian atas nama Garobisah. Kak, sensasi mual sama pahit mulut terus. Kalau udah makan suka begat, tapi kalau udah sendawa sama kentut enakan lagi. Ini karena produksi asam lambungnya lagi tinggi. Ini biasanya terjadi sama penderita gastritis ya. Jadi kalau asam pahit itu karena
produksi asam lambung itu udah naik ke esofagus, naik ke mulut ya teman-teman. Jadi saran aku konsumsi air putihnya yang suam-suam kuku, kemudian hindari makanan yang dingin, yang mengandung coklat, yang mengandung soda, kafein, teh, dihindari dulu ya. Kemudian kalau makan suka begah, makannya sedikit aja. Makan sedikit porsi kecil, dikunyah halus. Kalau misalnya mulutnya masih terasa asam, coba perbanyak konsumsi air putih. Kalau misalnya udah banyak konsumsi air putih itu bakal dinetralkan ya, asam lambung itu bakal dinetralkan sama si air putih. Kemudian pada saat malam hari setelah makan, kumur-kumur air garam dulu ya. Kemudian setelah kumur-kumur air garam, gosok gigi. Setelah gosok gigi, kakaknya coba kumur-kumur Listerine atau Total Care, itu bagus banget. Ya, coba lakuin itu setiap hari, insya Allah itu bisa membantu. Kalau sendawa, nah iya karena itu kan gasnya banyak. Jadi kalau kita udah sendawa nyaplong, apalagi kalau misalnya udah buang angin itu enakan lagi. Jadi itu karena ususnya lagi ada gangguan, kemudian juga pencernaannya lagi ada gangguan. Jadi saran aku perbanyak konsumsi air putih sama rutin konsumsi minuman prebiotik ya, kayak Yakult ataupun Cimori. Itu sangat membantu banget ya, pada saat itu aku juga cocok sama itu. Sendewa-sendewa, kemudian bisa bantu konsumsi jahe ya, kalau misalnya masih suka kembung, konsumsi jahe tapi setelah makan ya, jangan dalam keadaan perut kosong, bisa di pagi hari ataupun di sore hari. Kayak gitu sih ya teman-teman, kalau kalian masih sering capek juga, wajib banget sarapan ya di pagi hari, dan setelah sarapan wajib banget konsumsi madu 1-2 sendok, madu apapun itu saran aku karena ini bisa menambah daya tahan tubuh kita. Kalau aku pakai madu Beshani karena ini harganya murah dan juga cocok sama aku. Yang masih kurus boleh konsumsi susu Esergomilku karena ini adalah bisa menambah daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, dan bisa menambah berat badan. Untuk madu lambung, rekomendasi aku masih tetap madu Zetsma karena ini menurut aku is the best. Aku konsumsi ini sampai 9 botol ya. Semuanya linknya ada di bawah keranjang, jadi kalian boleh check out ya. Yang tasbih aku juga yang nanyain, ini murah banget loh ya. Tasbihnya juga ada di keranjang karena aku tuh nggak bisa pisah sama ini. Kalau si pikiran aku mumet sedikit, pasti aku langsung istighfar ya. Istighfar, sholawat, itu adalah yang menemani hari-hari aku. Jadi meskipun orang lagi ngomongin apaan, aku mah masa bodoh. Yang penting aku fokus sama kerjaan aku fokus sama diri aku. Nggak mau ngurusin orang lain ya. Karena pikiran itu bisa membuat kita mumet dan membuat kita ya banyak penyakit. Makanya udah bebasin aja. Kita tuh harus happy, harus healing, dan harus bahagia, kata dokterku. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa ya dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!